inda wujudiz zalal. Temu. Biar sama-sama kita baca. Min alamatil i'timadi 'ala al-'amal nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Oke, tutup lagi. Min alamat, di antara tanda-tanda orang-orang yang tidak bergantung kepada Allah tapi bergantung kepada nafsiyahnya, dirinya. Apa itu? Nuqsanur raja. Di situ disebutkan amalnya. Amaliyah itu kan amal nafsiyah. Berkurangnya harap kepada rahmat Allah ketika terjadi zalal, kesalahan-kesalahan atau maksiat. Saya mau tanya, Tuhan saat taat dengan Tuhan yang mengampuni dalam maksiat sama nggak? Kesempatannya orang taat mesti diterima nggak? Beneran? Orang taat pasti diterima nggak? Sama. Orang tobat juga belum tentu ditolak. Orang maksiat belum tentu juga dibuang. Ujian itu dua, zahir batin. Ujian zahir, ekonomi, badan sakit, cekcok keluarga, itu zahir. Ditinggal teman, itu zahir. Ujian batin, ujian maksiat. Ujian su'ul adab, su'uzzan. Jika ini terjadi, terjebak nih di maksiat, mau terus maksiat atau kembali? Harapnya kita kalau taat supaya diterima, dengan harapnya dalam bermaksiat atau setelah bermaksiat itu kita diampuni, harusnya sama-sama kuat. Karena Allah yang menerima taat itu sama dengan Allah yang menerima taubat, sama. Jadi nggak ada kata-kata putus asa di situ. Ini ayatnya jelas. La taqnatu min rahmatillah. Itu ayatnya, usulnya bab ini. Pokok kaidah dari teks pertama itu adalah jangan berputus asa terhadap kelapangan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini jadi harapan bagi kita. Jangan dikira antum nggak punya maksiat. Maksiatnya para muallim itu lebih dahsyat karena maksiat qalbiyah. Dan harus mengakui dalam hati sendiri, kita ini qalbu kita nggak ada yang bersih. Nggak ada yang bersih sama sekali. Minimal antum iri sama orang lah. Iri sama teman, iri sama orang yang lebih diperhatikan dibandingkan kita, itu juga dahsyat. Itu ujian juga. Nah, yang paling bahaya maksiat batin ini. Maksiat batin itu al-kibr, sombong, na'udzubillah min dzalik. Merasa lebih alim, merasa lebih suci. Lama-lama jadi panitia surga. Itu udah gawat, itu udah istidroj sudah. Dan sudah banyak yang kena begitu. Maka perlu kita belajar hikam lagi dari basic yang dasar-dasar lah, ya. Ini pertanyaan berikut, sama dengan tadi. Tuhan di sini sama di Mekah sama? Oke. Antum sholat malam tadi, doa pagi-pagi, yakin ya? Yakin mustajab ya? Mantap. Kalau malam tadi, malam besok nggak tahajud, itu doanya mantap nggak? Gimana? Kurang ya? Kurang ya? Berarti kita menganggap Tuhan kita berlain. Kalau kita sholat, kita punya Tuhan lain dengan Tuhan, itu maksudnya. Karena harap kita sudah berlain. Berarti kita sedang menggantungkan harap kepada Allah itu dengan amal jawari. Maka rahmatullah yang kita harapkan bukan ke sifatnya, tapi ke sifat kita. Berarti ta'alluq kita bergantung itu bukan dengan rahmat Allah yang rahmat itu min sifatihi, tapi kita bergantung kepada nasyatul ibadah. Kita rajin ibadah apa enggak? Semoga connect ya. Selamat
Poniang. Maka dalam hal ini orang-orang yang tulus itu ada 3 jenis, 3 tingkatan. Ada ketulusan ahli ibadah, abidin. Abidin ini ketulusannya kalau dapat pahala, dapat ini sedekah 1 dapat 10. Itu namanya apa? Abidin. Sama kayak karyawan. Kerja kalau lembur mesti dapat tambahan. Kalau nggak dapat tambahan, ngomel di belakang. Nah, ini namanya ikhlas abidin. Ya, bukan Pak Abidin ya. Ikhlas transaksional. Jadi dia bertransaksi kepada Allah. Dianggap ibadah dia itu sesuatu yang dengan ibadah itu dia bisa membeli sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bahayanya. Cuma ini untuk level awam sudah hebat. Dia sudah ahli ibadah. Namun sayangnya mereka ini akan merasa sudah sangat soleh dengan ibadah-ibadah yang sudah ada. Rajin umroh, rajin sedekah, rajin sholat tahajud. Nanti antum coba lihat. Bukan gak usah lihat. Sudah kita lihat selama pandemi, orang-orang yang paling ketakutan itu orang yang dulunya banyak tahajud, rajin ke masjid, tapi batin dia belum bertakluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia baru ibadah zahir, belum ibadah batin. Maka ada level 2, level salik. Salik ini udah gak minta balasan materi. Jadi thariqatnya Yusuf Mansur udah dilewati. Yang pertama itu thariqat Ustaz Yusuf Mansur tuh. Makanya banyak yang nuntut beliau sekarang kan. Sian juga tuh orang-orang tuh. Maksudnya Ustaz Yusuf Mansur ini biar orang gampang sedekah. Cuma kesalahan orang tuh berharap dari dia balasannya. Itu kesalahannya menurut pandangan saya. Wallahu alam, semoga ini tidak tepat semua. Orang-orang berharapnya ke dia gitu. Seharusnya jangan berharap ke dia, kan cuma bacaan ayat. Sedekah 1 dapat 10, bisa 700, bisa tak terhingga. Itu kan makom. 10 itu abid, 700 itu salik, tak terhingga itu arif billah. Quran itu. Ya. Dan itu satu paket kan ayatnya. Masalu kalimatin bukan. Kahabbatin anbatat sab'a sanabila. Kalau yang tadi kalimah thayyibah. Oke. Kalau salik yang diharapkan apa? Kesaktian, buka mata batin. Nah, ini ujian orang bertorikoh, ujian wiridan, ingin baca-baca isi hati orang. Nah, itu gimana? Ya, 1 aja belum beres gitu ya. Ini level 2 nih banyak di kalangan orang pengamal tarekat zikir. Karena pengamal tarekat belum tentu jadi sufi, dia baru salik. Ujian mereka lagi zikir tersingkap. Nah, ciri-ciri penyingkapan syaitania, penyingkapan itu bahasa Arabnya mukasyafah. Kasyaf syaitani, ciri-ciri 1 aja. Kasyful aurat, membuka aib orang. Merem nih zikir, wah makomnya nggak tinggi, itu dah. Itu ciri-ciri setan tuh. Ciri-cirinya 1 aja, membuat kita merendahkan orang. Kemudian suudzon kepada orang. Nah itu semua isinya kasyful aurat, membuka aib. Padahal yang benar kasyful ghaib. Kasyf ghaib boleh, tapi kasyful aurat enggak boleh. Nah, gimana kasyful ghaib bisa terbuka sedangkan kita sendiri masih terhambat oleh aib-aib orang? Tambah titik 1 lah ya, dari kasyful aib kepada kasyful ghaib. Baik. Maka para salik ini bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi dia mencari sakinah. Dia zikir cari ketenangan. Zikir cari sa'adah, bahagia. Jika dia zikir mencari bahagia, wirid cari bahagia, bertorikoh cari bahagia, hijrah cari bahagia, dia sudah masuk level salik paling tinggi.
Tapi kalau masih pengen sakti, pengen kebal, pengen bisa jalan di atas air, itu norak semua tuh. Level lah itu. Burung tiap hari terbang nggak sakti, ya kan? Apalagi as-samak, al-hut, ikan dalam air tiap hari nggak mati-mati. Kalau cuma 2 jam 3 jam di air terus nggak mati-mati biasa. Ikan mah dari lahir sampai mati deh. Jadi ini ujiannya para salik. Nah, ketika dia berzikir, ketika dia sedekah, baik abid atau yang salik, udah sedekah nih lewat Ustadz A, nggak wujud yang 10 itu atau yang 700 itu, muncullah syak. Ngamuk-ngamuklah kepada Ustadz Yusuf Mansur, ngamuklah ke Buya kita nih misalnya, ngamuklah ke siapa. Terjadi nggak? Terjadi hari ini. Saya nggak bela Ustadz Yusuf Mansur, ya, saya cuma bela ayat aja, menjelasin ayat ini. Mereka kan ayat-ayat Allah semua. Dan juga nggak mau nyalahin orang-orang yang sedekah itu. Ini kita mau menterbiah, mau naik kelas nggak? Atau mau terus-terusan begitu? Mau terus-terusan sedekah berharap 10. Kalau itu nggak usah jadi mukmin. Orang mukmin, orang kafir, kalau dia memberi sesuatu pasti dapat 10. Benefitnya itu dari Allah sudah, pencipta alam semesta. Nggak mesti mukmin ente. Kan disebutkan hasanah. Setiap hasanah bi asyri amsalihah, enggak diwajibkan di situ syarat mukmin. Tapi kalau yang mukmin mesti dia, nah yang 700 itu minimal mukmin dulu. Apalagi yang mukhlis arif yang tidak terhingga. Kalau yang salik mau ngetes guru kan, tes dulu zikirnya. Kalau si amalin zikir dia nih, nanti alam lain terbuka. Kalau nggak kebuka, dia tinggalin gurunya. Nah itu kejadian. Nggak mau lagi berzikir, nggak mau lagi macam-macam. Berarti dia beragama ala-ala dia. Itu yang disebut aksarina amala. Ya. Yang ketiga itu tingkatan tertinggi arif, menyembah Allah karena Allah layak disembah. Muji seseorang karena ingin ditraktir dengan muji seorang karena dia layak dipuji, beda nggak? Antum nih dipuji, ente keren dah, ya? Gimana? Biar dibayarin makannya. Jadi nanti kalau orang tuh muji lagi, kita bilang, ente mau dibayarin apa lagi nih? Ya? Banyak kalau orang memuji Allah karena ada mau, puasa karena ada mau, tahajud karena ada mau, wiridan karena ada hajat. Kalau nggak ada hajat nggak wiridan. Kalau dia sudah wiridan, hajat nggak wujud juga yang disalahin Tuhan. Nah ini bahaya orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada harapannya kepada amalnya. Orang ini belum disebut mutawakkil. Ya. Kalau yang ketiga itu memuji Allah karena Allah layak dipuji, bukan karena dia menantang Allah, bukan karena Allah memberikan dia kesaktian. Menyembah Allah bukan karena ingin masuk surga, tapi karena yang punya surga diharapkan ada ridho darinya. Ada ridho dari yang punya surga. Kalau yang punya surga ada ridho pasti masuk kan? Ya, suka-suka antum. Orang kalau udah senang, ini anggap rumah sendiri ya kan? Itu kalau udah senang. Kalau nggak senang, kamu siapa? Dari mana? Mencari siapa? Begitu. Tapi kalau sudah ridho, anggap rumah sendiri, ya. Cuci piring sendiri. Itu ilmunya Pak Letkol itu ya. Baik. Maka al-arif billah itulah orang yang disebut cinta sejati, mahabbah zatiyah. Kita senang seseorang mungkin wajahnya cantik, gagah, ilmunya keren, zikirnya luar biasa, ceramahnya bagus. Coba nanti kalau ada yang dia lakukan kita nggak senang, gimana? Dia melakukan hal yang menurut kita nggak pantas menurut kita. Kalau emang murid yang shadiq, kita nggak ninggalin taklimnya, kita katakan wajar dia manusia, saya maklumi kesalahan dia.
Itu aja selesai. Bukan ngomong, wah Ustaz kampret dah gitu. Kalau udah kalimat itu keluar, Ustaz apa, Ustaz keluar kata-kata begitu, nauzubillah min dzalik. Berarti selama ini kita menganggap dia Ustaz karena sesuai dengan nafsu kita tentang Ustaz, konsep kita tentang Ustaz. Kan di Minang ini banyak simpang carui, simpang ampe. Setiap sampai di situ orang bercarui kan. Nggak nyambung deh. Ya sudahlah. Baik, ayuhal ikhwah. Jika kita saja tidak senang dengan orang yang memuji modus, kira-kira Allah bagaimana? Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi dari itu. Maka jika ingin menjadi kekasih Allah, mulailah puji dia karena dia layak dipuji. Karena dia mengatakan, ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Maka kita zikir banyak-banyak. Wazkur rabbaka katsira wasabbihu bukratan wa asila, misalnya gitu. Banyak-banyak zikir, bertasbihlah pagi sore, bukan karena ingin kaya. Kan ada nih, baca ini pasti kaya kan gitu. Itu faidah. Faidah itu lain dengan maqasid. Maqasid kita imtisal awamirillah. Karena patuh kita sebagai hamba, maka kita berzikir, bukan mengharapkan yang tadi. Sama antum zikir belajar apa segala macam, ingin khusyuk, enggak dikasih khusyuk. Oh ya sudahlah, saya enggak usah zikir. Berarti gagal dia, dihikam, dihajar tuh orang begitu. La tatruk adz-dzikra li'adami hudurika ma'allah. Jangan tinggalkan zikirmu karena kamu tidak hadir hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu yang pertama ya. Maka para arif ini ujiannya hampir boleh dikatakan kita nggak sadar lagi, kita nggak sanggup melihat ujian apa yang ada pada dia. Karena Nabi mengatakan asyadun nas balaan al-anbiya, summal amsal, summal amsal. Yang paling berat diuji para nabi, lalu yang satu derajat di bawahnya aulia, dan derajat di bawahnya terus akan ngalami. Nabi itu dituduh apa aja? Pertama dituduh kazib. Yang kedua dituduh kazib dulu. Kok sakti? Sahirun. Kok ngomongnya gak ada yang orang Arab tahu omongan itu, tapi kok bagus? Majnun. Nabi bisa diberitahu Allah tentang sesuatu yang makhluk gak lihat. Nabi kan tidak tahu alam gaib, tapi kalau diberitahu jadi tahu. La ya'lamul ghaiba illallah. Kalau Allah gak kasih tahu, kalau Allah kasih tahu, selesai barangku. Dan Nabi bisa ceritakan kalau dikasih tahu. Apa kata mereka? Kahinun. Kahin, dukun, bukan dukun dan pesulap merah ya. Apa maksudnya ini, ikhwah sekalian? Beramal, sholat hari-harian yang kita lakukan, baca Ratibul Haddad. Ini saya senang sekali. Tadi Buya Aldomi terharulah mendengarkan santri-santri baca Ratibul Haddad. Karena dulu Ma'had ini sempat dituduh macam-macam lah ya. Padahal dari dulu saya dengar sudah biasa Ratibul Haddad. Dulunya. Habis itu sempat hilang, sekarang hidup lagi. Karena kiainya alhamdulillah aswajat tuelen. Alhamdulillah ya. Ratibul Haddad itu kalau di Periaman disebut doa tolabala. Orang nggak tahu Ratibul Haddad namanya. Belakangan baru ngerti kalau itu Ratibul Haddad. Baca terus. Karena negeri kita ini mara bahaya luar biasa, baik zahir batin, bencana alam kita nggak tahu, apalagi bencana akhlak. Semoga dengan wirid-wirid ini Allah jaga. Ya. Sebenarnya Allah menjaga bukan karena wirid, tapi wirid itu untuk mencari perhatian Allah. Kita zikir, kita sholat, pengajian begini hanya sekedar ingin mencari perhatian Allah. Karena sekali Allah memperhatikan kita, Allah itu Maha Qadim, selama-lamanya Allah memperhatikan kita ya. Sederhana aja,
harus mulai dari yang tadi Ubad, Abidin, naik ke Salik, harus naik ke Arif. Dan itu tidak mungkin illa bi irsyadi syuyukhil wasilin al-mausulin. Disebutkan di sini dengan ibarat yang berlainan bahwa itu tidak mungkin tanpa bimbingan para syekh mursyid. Mungkinkah anak santri bisa baca kitab tanpa ada yang ngajarin? Gimana mau baca isi kolbu? Gimana mau baca ilmu-ilmu Allah yang Allah turunkan dari langit? Setiap hari ilham itu kan turun. Gak mungkin tanpa dibimbing para masyayikh. Dan syekhnya lain dengan syekh baca kitab. Syukur-syukur syekhnya bisa baca kitab. Kalau enggak, gak apa-apa. Kan Nabi Muhammad disebut An-Nabiyul Ummi. Maka mursyid tariqah la yalzam annahu yaqra al-kutub al-arabiyyah. Gak mesti dia bisa baca kitab. Yang penting dia dapat izin dari syekhnya. Itu kita lihat dari Sidi Syekh Ali Al-Khawas, guru dari Imam Sya'rani, ya. Wah, kita sampai jam berapa nih? Khalas ya. Itu baru satu tuh, ya. Barangkali itu ikhwah sekalian, tabarukan, ngambil hikam, ya. Semoga hikmah ini bisa menampar-nampar diri saya dan kita semua, meluruskan nafsiyah kita yang bengkok kepada nafsiyah yang tunduk dan mutmainnah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan semua para masyayikh, para asatiz dan santri, muassis, keluarga ma'had dan siapapun yang punya andil di tempat ini, Allah berkahi hidupnya, Allah berikan ma'rifah al-irfan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kan